Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Kali ini Kak Sugeng sudah berada di pusat UTBK Universitas Siliwangi. Di sini hari ketiga gelombang kedua ya. Jadi teman-teman, jika ingin tahu apa saja pengalaman dari peserta hari ketiga gelombang kedua, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, kali ini Kak Sugeng sudah dengan peserta UTBK yang lain nih di sesi berapa nih? Sesi 1. Sesi 1 gelombang kedua. Gelombang kedua sesi 1. Hari ke berapa? Hari ketiga. Oke, di sini berarti di pusat UTBK mana nih? Unsil. Unsil ya, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah kali ini Kak Sugeng dengan siapa kita gak tahu, dengan siapa nih namanya? Fani. Namanya? David. Ya. Oke. Fani sama David asalnya dari mana? Terus sekolahnya di mana gitu kan? Kalau aku asalnya dari Panumbangan, sekolah di Al-Mutakin. Kalau aku dari Majalengka, sekolah Al-Mutakin. Rahma Hoirunisa. Rahma Hoirunisa Aulia. Panggilannya? Rahma. Benny Mardian. Panggil? Benny. Oke, Rahma sama Benny dari mana nih? Dari Ciamis. Dari sama Ciamis. SMA-nya dari mana? SMA 1 Ciamis. Sama SMA 1. Kelas nggak? Kelas. Bareng-bareng tesnya serangan nggak? Enggak, beda. Beda doang. Itu doang ya pembedanya. Saya Aura Cintari Andina dari SMK BPN. Ya, Dipanggilnya? dipanggilnya Aura. Aura. Saya dari Singaparna, SMA 2 Singaparna Gapanas Titi. Dari SM udah. Gapanas Titi. Dipanggil? Gapa. Iya. Oke. Terus untuk hari ketiga di gelombang kedua gimana nih perasaan kalian ketika ngikutin? Apakah deg-degan gak nih? Tegang nggak? Deg-degan pagi doang sih, tapi pas ngerjainnya mah enggak, biasa aja. Dia deg-degan pas di jalan ya. Terus pas kerjainnya mah be aja. Iya. Udah siap berarti ya? Tegang sih, ada pasti tegang, cuma lebih dipersiapin lagi pasti daripada yang gelombang 1, soalnya kan secara gak langsung pasti ada aja kedengaran bocoran ini itulah ya. Tegang sih sama pasti. Apalagi kalau sebelum ujian pasti tegang, deg-degan. Oke. Tapi setelah keluar ruangan gimana? Plong sih, cuma ya udah gitu, udah aja selesai ya. Jadi lupakan gitu Ya udah. Masih sedikit kepikiran soal tadi pas UTBK. Oh masih kepikiran ya, kayak ada soal yang ini nih kayaknya dapet nih tapi nggak dapat. Ya kadang gitu dah. Pas pertamanya mah tegang, pas mau berangkat kan semangat gitu ya, semangat. Terus disuruh dulu tunggu di ruang tunggu gitu. Nah pas di sana udah mulai deg-degan, sesak napas gitu ya, panik gitulah. Nah pas udah disuruh pakai perlengkapan kayak sarung tangan, di situ mulai deg-degan banget, kayak serba ada gitu, ngantuk juga ada. Jadi tapi tetap semangat sih buat ngisi soal-soal UTBK. Untungnya juga udah belajar kan, udah dipersiapkan lama sih, udah dari kelas 10 juga nyiapin itu. Dari kelas 10? Iya bener, harus disiapkan sih. Harus disiapin ya? Iya harus disiapin. Aku sih cuma nyiapin pas kelas 12 doang buat UTBK-nya akhir-akhir ini doang, sama ke GO, udah itu aja. Iya, deg-degan banget. Apalagi Hamin satunya ya. Amin. Pilihan UTBK di tahun ini kemana aja nih? Jurusan sama PTN-nya di mana? Kalau aku ke UIN Jakarta sama UIN Malang di FK, jurusannya FK. Iya. Oke. Kalau aku manajemen di UPI, udah satu aja yang diisi ya. Maunya itu aja. Ya. Gak apa-apa. Ke Unpad, jurusan studi pembangunan. Studi pembangunan. Yang keduanya? Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Unpad juga? Iya. Oke. Ke Universitas Diponegoro
jurusan antropologi sosial. Satunya? Satunya lagi di UPI ngambil sains informasi geografi. Oke, itu saintek apa sosum ya? Sosum pilihan keduanya. Oke, bagus. Untuk saya sendiri milih PTN Unpad, terus jurusannya ngambil farmasi yang sesuai dengan jurusan saya sekarang kan farmasi ya. Farmasi. Terus untuk pilihan keduanya saya ngambil Unsil jurusan kesehatan masyarakat. Ya, saintek. Untuk pilihan kesatunya di Unsil akuntansi, pilihan keduanya UPI Tasik PG PAUD. Yang pertamanya Unsil, Iya. keduanya UPI. Iya. Terus mau nanya nih, kan kalian tadi udah ngerjain. Seberapa optimis kamu di UTBK tahun ini? Kalau misalnya pakai persen dari 10 sampai 100. Berapa deh? Bingung. Berapa? Nggak tahu, nggak pede. Iya nggak pede. Berapa sok? Berapa? 75 kayaknya. 75 ya. Mantap. Kamu berani nggak? 70 aja lah aku. Itu juga optimis. Kalau nggak optimis mah misal 20%. Itu udah optimis. Oke. 8 kali ya. Iya. Oke, bagus ya. 65. 65. Oh, gak apa-apa. Itu masih di atas 50 sih sebenarnya. Optimis banget enggak, pesimis banget juga enggak. Jadi kayak rata aja sih, normal-normal aja, nggak terlalu pesimis, nggak terlalu positif juga. Soalnya kan kalau terlalu positif jatuhnya gimana gitu kan, kalau pesimis banget senangnya gimana gitu. Kalau dibilangnya sampai dari 1 sampai 100%, kayaknya 50-50 or 75%. Kamu gimana? Sama kayak gitu juga. Kayak kalau terlalu percaya jadinya nanti lihat hasilnya kayak gimana gitu. Pokoknya kita udah berusaha, ya udah gitu kan. Tinggal doa doang kan. Mau nanya, belajar berapa lama untuk persiapan UTBK? Masih ingat gak ini? Dari kelas 12 semester 1 sih pas. Ya, 12 semester 1. Aku mah dari semester 2. Soalnya linjur juga. Iya. Linjur itu sedikit berat ya, karena ngulang lagi pembelajarannya. Kalau mulai belajarnya sih dari 2021 Januari gak tahu Februari awal, tapi emang gak sistematis gitu belajarnya, baru dikebut pas Maret akhir. Ya. Kalau yang efektif paling 2 mingguan. Tapi kalau persiapan udah dari 4 bulan. Bagus ya, mantap. Oh ya, tadi kan aku udah nyinggung di awal ya. Sebenarnya untuk mempersiapkan UTBK itu harusnya udah dari jauh-jauh hari, udah dari tahun ke tahun gitu ya, dari kelas 10 atau dari kelas berapa juga sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau semisalnya udah deket-deket UTBK nih, kita kalau udah ngerti konsepnya, kalau udah ngerti cara pengerjaannya gimana, kita tinggal mantepin materinya aja lagi gitu. Kalau misalnya ada waktu 3 bulan buat belajar, mantepin aja lagi, walaupun kamu materinya kurang tetap aja belajar pokoknya gitu. Berarti pokoknya belajar dari jauh-jauh hari ya, mau materinya, mau soal-soalnya dilibas habis. Oke, mantap. Mau itu 2 bulan pokoknya belajar aja sih, yang penting kalau buat UTBK. Tapi kesini lebih intensif ya? Iya, Maksudnya lebih nggak terlalu ditekunin juga sih kalau belajar. Soalnya kalau terlalu ditekunin kan jadi agak lupa susah, jadi nggak benar. Oke, benar ya, bagus nih. Dari jauh-jauh hari teman-teman ya, ini dari kelas 10 loh. Keren sih. Kalau satunya dari kapan? Dari awal kelas 12. Iya. Dicicil-cicil aja dulu, terus pas amin beberapa bulan langsung digas gitu. Ya. Ini boleh dijawab atau boleh enggak sih sebenarnya? Ada yang nanya di kolom komentar. Katanya subtes tersulit di TPS dan di TKA apa nih menurut kalian? Kan beda-beda nih. Fisika. Fisika berarti TKA. Iya TKA. Terus TPS? TPS-nya Inggris sih. Satu soalnya cuma 1 menit, jadi sepanjang-panjang lagi.
Terus emang kan biasanya kalau di contoh soal kalau di les itu kan kayak preceding atau following yang kayak gitu. Cuman ini mah kayak baru lagi gitu pertanyaannya teh. Nggak ada yang sesuai sama yang pernah dipelajarin aku sih gitu kalau pertanyaannya. Berarti tidak sesuai ekspektasi ya? Ya tidak sesuai. Oke, kamu TPS-nya sama Inggris. Kalau itunya mah mungkin sosiologi, soalnya aku gak terlalu nguasain pelajarannya. lagi injur ya? Iya. Dari TPS kayaknya PPU deh. PPU ya. PK enggak? PK juga ya. PK mah pasti susah aja gitu. Iya gitu ya. PK sih kalau di TPS. TK Kalau TKA geografi. kamu TK-nya? TKA-nya geografi, terus sosionya juga ngecoh sih kalau nggak bener-bener tahu itunya. Oke, bagus ya. Kalau kamu gimana? Kalau TPS sih menurut aku untuk TPS-nya nggak terlalu sulit ya, soalnya kan emang udah belajar. Nah, untuk kayak TKA, Materi apa? aku kesulitan di fisika. Oh. Fisika. Oke, bagus ya. Berarti TPS-nya aman. Aman. Kalau kamu gimana? Kalau di Sesum TKA-nya yang geografi. Iya. TPS-nya PK. Iya. Iya. Itu yang jadi problem dari teman-teman yang lain ya. Perlu nggak survei dulu ketika mau ujian? Perlu, soalnya kalau misalnya gue survei nanti iya gak tahu. Perlu. Bahkan kita juga harus tahu nih, misalnya WC-nya di mana gitu kan. Takut nanti di tengah jalan ada apa kan, nggak tahu nanti lama. Kalau kita kan dari Ciamis belum tahu banget Unsil, malahan asing banget. Jadi kalau buat yang asing gitu kayaknya perlu deh. Kamu kesini? Kesini dulu. Survei Hamin berapa? Sebelum puasa malah. Puasa ya. Perlu ya biar nanti nggak keburu-buru gitu. Kalau survei pasti perlu, soalnya kan kita buat lihat, misalnya survei ke sini nih apa-apa sebenarnya harus disurvei sih supaya tahu ke depannya gimana. Terus kalau aku udah jauh-jauh hari jadi nggak H-1 ke sini gitu. Soalnya bakal bentrok sama yang urusan sekolah juga gitu, di sekolah masih sibuk gitu ya. Udah gitu aja. Aku surveinya pas hari Minggu tanggal 25. Ya, lagi libur. Iya, pas lagi libur. Iya, aman. Bagus. Bener tuh. Kan tadi berapa 75 sama 70 ya persenannya gitu. Tapi udah nyiapin belum ke apa misal UM atau jalur mandiri apa gitu? Udah ada belum? Udah mau ke UIN lagi kalau misalnya itu. Jurusannya sama. Sama. Oke, bagus. Sama di UPI lagi, kalau enggak di daerah Jogja. Nah, ini ya. Pak Rektor UIN sama UPI ya di notis nih. Pengen banget ke sana gitu kan. Tolong ya. Ada sih. Ke UNY sama Unsud paling. UN-nya sama jurusannya? Gak jauh dari ekonomi sih pasti. Ke UGM sama UNY. Kalau UM Ada di sana? belum ada rencana buat Ya, berarti UM. maksimal di UTBK ya? Iya, Oke. UTBK. Di UNSIL, UM. Uji lagi? Iya, Nyoba UM. lagi ya? Iya, nyoba lagi. Nah, ini Bapak Rektor ya, ini di notis nih. Pengen ke Unsil. Terus terakhir deh. Enggak terakhir, satu lagi. Kita gak bisa nutup mata karena di luar sana udah ada bocoran, bukan bocoran sih, kayak kisi-kisi ya. Kisi-kisi udah menyebar di gelombang pertama. Jawab doang, perlu atau enggak doang ya. Menurut kamu, perlu nggak belajar dari kisi-kisi itu? Perlu enggak doang? Perlu. Soalnya tadi ada yang jawab enggak sih. Ini kan beda-beda gitu. Terus udah? Perlu. Perlu ya. Enggak perlu. Oke, itu kan ada dua. Atau yang masa- bocoran. Yang tahun sekarang. Oh, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oh, Nggak nggak tahu. juga. Oke, gak apa. Sekarang pesan buat peserta UTBK yang mau ujian dan yang setelah ujiannya. Ini terakhir pesan, ada nggak? Soalnya mah jangan deg-degan aja. Nanti kalau deg-degan malah nggak fokus, buyar nanti teh. Jadi santaiin aja iya. Kalau yang udah tes, Udah tes.
tinggal kuatin doanya aja Jarul Langit. Ya. Udah sama gitu aja. Kayak gini. Gak ada inspirasi. Apa ya? Iya semangat terus belajarnya, apalagi yang linjur harus benar-benar nguasain materi-materinya. Kalau buat yang udah melaksanakan kayaknya lebih kuatin di doa aja, sama jalur langit pasti ada. So, kalau buat yang belum ya semangat aja belajarnya, sama fokusin aja buat belajarnya. Jangan banyak dengerin ini itu. Kalau yang belum UTBK, pahami aja materi dasarnya, soalnya nggak terlalu sulit gitu, asal paham dasar-dasar materinya aja. Mantap. Kalau pesan dari saya, kalau yang belum mengikuti UTBK, tawakal aja pokoknya, yang penting semangat. Jangan terus-terusan belajar, nanti lupa. Beneran, kalau terus-terusan belajar tuh suka lupa. Terus kalau yang udah UTBK, kita doain sama-sama supaya lolos sama-sama juga gitu. Ya, amin. Buat yang belum UTBK, percaya sama Allah, jangan deg-degan gitu, jangan tegang pas lagi ngerjainnya, soalnya nanti kekecoh, nggak fokus. Terus kalau udah yang UTBK, mudah-mudahan hasilnya iya gitu. Ijo, iya. Terima kasih ya. Udah beres nih interviewnya. Pokoknya doain kalian bisa masuk PTN yang diinginkan ya. Nih, oke udah beres. Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah beres untuk interviewnya. Makasih ya. Semoga pokoknya kakak doain kalian masuk PTN yang diinginkan. Nih, oke, selesai. Kakak juga doain nih semoga kalian bisa masuk PTN yang diinginkan ya. Amin. Oke, udah beres nih.